untuk mencapai prestasi-prestasi baik itu akademik maupun non akademik. Prestasi akademik menuju prestasi di bidang KSM, di bidang-bidang yang lainnya. Prestasi non akademik khususnya di bidang olahraga, pramuka, KIR, dan lain sebagainya. Semua ini anak-anak sekalian perlu kalian pahami, perlu kalian pegang teguh bahwa tujuan dari adanya OSIS adalah mencapai tujuan dan keberhasilan sekolah itu sendiri. Ini untuk sekolah. Kemudian yang kedua untuk kalian selaku pengurus, ini tentunya melatih kalian untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, atau mungkin sampai menjadi presiden sekalipun. Ini proses bagaimana kalian dilatih untuk menjadi pemimpin pada skala bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menyampaikan ide yang baik, bagaimana menyampaikan kreativitas kita, bagaimana memimpin masyarakat, bagaimana memimpin kawan-kawan sejawat, bagaimana berkomunikasi kepada pimpinan, bagaimana berkomunikasi kepada masyarakat. Ini semua dimulai dari hal yang seperti ini. Akan sangat kelihatan ketika dewasa nanti, ketika nanti di tengah masyarakat, atau ketika nanti bekerja, akan sangat kelihatan bagaimana seorang ini akan sangat terasa. Bahkan saat kuliah sering saya ceritakan, saya ikut dalam 5 organisasi, tetapi sama sekali tidak mengganggu kuliah saya. Saya tetap lulus dalam kuliah 3,5 tahun, dan saya sama sekali tidak pernah memperbaiki nilai karena saya perhatikan sudah cukup. Walaupun di tengah banyaknya kegiatan, tapi saya tetap intens untuk berada dalam sebuah organisasi. Yang tujuannya apa? Pertama, mematangkan mental. Kemudian menguji kemampuan kita dalam hal berkomunikasi dengan sosial. Ini, ya. Sehingga anak-anak sekalian, begitu juga dengan kalian yang sekarang menjadi peserta atau menjadi kawan-kawan di Mansatu Lampung Barat. Ini tentu melatih kalian untuk menjadi warga negara yang baik, menjadi anggota, jadilah anggota yang baik. Sehingga menjadi pengurus, jadilah pengurus yang baik. Ini semua akan proses sehingga menjadikan kalian orang yang matang dalam berorganisasi, orang yang matang dalam bersosialisasi, orang yang matang dalam masyarakat. Ini akan laksanakan tugas ini dengan baik, tetapi jangan lupa kalian juga punya tugas yang utama, yaitu belajar. Silahkan laksanakan, kerjakan kegiatan-kegiatan di sekolah kita ini. Kalian sering rapat silakan, tetapi di luar jam pelajaran. Kalaupun harus di jam pelajaran, harus izin kepada guru piket, harus izin kepada waka kesiswaan. Ya, bahkan kalau perlu saya juga harus tahu, karena memang ini kegiatan kita di sekolah. Jangan sampai satu kegiatan ekstra mengganggu kegiatan yang sifatnya intra. Paham anak-anak sekalian ya? Paham ya? Ya. Jangan sampai mendahulukan yang nomor 2 dan yang nomor 1 di nomor 2-kan, tidak mau. Dan saya yakin anak-anak sekalian lebih senang diduakan apa disatukan? Tuh, yang jawab yang perempuan kan. Gak enak memang diduain itu. Paham ya? Ya. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, silakan laksanakan kegiatan ini dengan baik, tetap menjaga protokol kesehatan. Yang tidak pakai masker, maskernya dipakai, ya. Jika ada hal yang perlu dikomunikasikan, saya serahkan sepenuhnya kepada pembina OSIS. Ya, selesaikan di hari ini,
selesaikan dengan baik, dan silakan diselesaikan oleh yang besar. Hal yang kecil silakan dan cukup dilaksanakan, diselesaikan oleh yang di bawah dari yang besar. Agar kita terbiasa mencari sebuah solusi dari suatu permasalahan. Ya, kita jangan mentok seperti cairkan pikiran, cairkan gaya hidup, cairkan pergaulan, tapi tetap selektif dalam mencari semua itu. Sehingga hidup kita ini menjadi mudah. Sehingga hidup kita menjadi tertata, tidak gampang mentok hidup kita. Yang saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang menjadi calon silahkan disampaikan visi dan misinya. Anak-anak sekalian silahkan dilihat apa yang disampaikan, pilih yang terbaik, bukan hanya diajak yang banyak. Banyak milih yang satu yang ini, ternyata semua milih yang ini. Banyak milih yang B, semuanya milih yang B. Tidak. Tapi lihat mana yang baik. Begitu juga calonnya, sampaikan ide kalian, kemudian visi misi kalian dengan cara yang diplomatis. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan kurikulum vitae atau riwayat hidup dari masing-masing pasangan calon. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Ketua, nama Muhammad Ilham Mudi, kelas 11 MIPA 1, tempat tanggal lahir Pekon Barat 6 Juli 2002. Alamat Pekon Barat Padang Cahya. Moto hidup, ubah pikiranmu dan kamu dapat mengubah duniamu. Pengalaman berorganisasi, menjadi anggota Paskibra Man 1 Lampung Barat, menjadi